Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan PPT tentang praktikum tata letak fasilitas dengan dosen pengampu Atika Cindy Cahyana STMT. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama saya Rafli Zulkarnain NIM 42, yang kedua Fajar Dwi Mauli NIM 58, dan yang ketiga Bayu Adrio NIM 82, dan yang keempat Abi Wahyu NIM 83. Yang pertama untuk modul 1 yaitu tentang penentuan tata letak fasilitas. Untuk definisinya menurut Jainul 2019 mendefinisikan tata letak fasilitas sebagai pengaturan mengenai berbagai fasilitas meliputi tenaga kerja, gedung, bahan baku, dan mesin produksi yang digunakan secara bersamaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tujuannya, menurut Rosidi 2019, yaitu tujuan dari tata letak fasilitas merupakan untuk mengatur kondisi yang berada di area kerja dan produksi dengan mempertimbangkan nilai keekonomisan sehingga proses produksi akan lebih aman dan nyaman. Terus untuk model transportasinya, menurut Safari 2020, adanya suatu permasalahan pada transportasi yang kaitannya pada pendistribusian dari pusat penyediaan atau tempat awal menuju ke tempat penerima yang disebut dengan tujuan, maka hal ini dimaksudkan untuk memperkecil total biaya distribusi. Untuk model transportasi ini ada 3 metode. Yang pertama, Northwest Corner Method atau NWCR. Menurut Nurdiansyah 2021, yaitu sebuah metode yang paling sederhana untuk digunakan pada metode transportasi dalam rangka untuk mencari solusi lebih awal. Untuk yang kedua, Vogel Approximation Method atau VAM. Menurut Zulfikar 2021, yaitu suatu metode yang digunakan dalam memberikan pendeskripsian tentang jalur yang digunakan untuk mendistribusikan produk yang bersifat lebih efektif, dan metode ini akan mengetahui kuota yang akan dialokasikan agar mendapatkan biaya transportasi paling optimal bagi suatu instansi atau perusahaan. Untuk yang ketiga, less cost method. Menurut Ramdhani 2017, metode ini digunakan dalam memproses biaya untuk mengirimkan barang. Untuk data permintaan atau demand, berikut ini merupakan tabel data permintaan demand. Untuk data kapasitas atau supply, berikut ini merupakan tabel data kapasitas atau supply. Untuk data biaya transportasi, nah, berikut ini merupakan tabel data biaya dari transportasi mulai bulan Januari sampai Desember. Untuk modul 2, yaitu tentang penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Untuk definisi desain produk, menurut Andi 2020, yaitu desain produk merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mempengaruhi cara pelanggan terhadap
wajah sebuah produk. Sedangkan menurut Simani Buruk 2019, yaitu desain produk merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan sebelum menjadi rancangan sesungguhnya yang akan diproduksi dan dijual kepada konsumen. Untuk peta kerja, menurut Dewanti 2020, peta kerja merupakan sebuah kegiatan yang menggambarkan alur proses kerja secara struktur dan detail terbagi menjadi dua, diantaranya peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Berikut ini merupakan gambar desain kursi TK dari kelompok kami, kelompok 10. Ini ada desain kursi anak TK dari tampak atas, tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Dan berikut adalah ukurannya. Untuk data list kursi TK. Nah, berikut ini adalah tabel data list kursi TK. Untuk data presence diagram. Nah, berikut ini merupakan tabel data presence diagram dan berikut di bawahnya gambar presence diagram urut-urutannya dan proses aliran kerja. Untuk modul 3 yaitu penentuan kebutuhan mesin. Untuk definisinya yaitu pertama, pentingnya tata letak dan pemindahan bahan. Menurut Setiawan 2017, tata letak merupakan landasan penting bagi industri untuk mengintegrasikan komponen produk agar bisa mendapatkan hubungannya lebih efisien dan efektif. Untuk yang kedua, peta proses operasi. Menurut Murnawan 2020, peta proses operasi atau disebut dengan UPC merupakan suatu alur proses yang menggambarkan fasilitas kerja yang digunakan dalam proses produksi dan tingkat kerusakan atau kecacatan pada tahapan tiap proses serta waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Untuk yang ketiga, peta aliran proses. Menurut Raharja 2019, peta aliran proses merupakan representasi kegiatan yang terjadi pada proses produksi di tempat kerja yang digambarkan secara grafis dan simbol. Untuk yang keempat, penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang digunakan. Menurut Murnawan 2018, penentuan kapasitas produksi pada setiap produk disesuaikan dengan jumlah permintaan yang dikalkulasikan pada jumlah kebutuhan bahan baku sesuai tingkatan kecacatan pada setiap tahap proses produksi. Untuk yang kelima, efisiensi mesin. Menurut Tumpu Bolon 2019, yaitu efisiensi mesin merupakan kemampuan mesin dalam mengubah energi bahan bakar ke tenaga mekanik. Efisiensi mesin akan bekerja untuk nol kondisi pada mesin yang tidak bergerak meskipun aksesoris mesin sedang beroperasi. Untuk tujuannya, adapun tujuan dari praktikum perencanaan tata letak fasilitas modul penentuan kebutuhan mesin, perencanaan tata letak pada pembuatan kursi TK ini merupakan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari peta aliran proses pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi perhitungan dari jumlah produk, efisiensi mesin, dan jumlah mesin. Untuk yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan, jumlah produk yang diproduksi, efisiensi mesin untuk pembuatan kursi TK.
Berikut ini tabel-tabelnya mesin yang digunakan dalam pembuatan kursi TK, yaitu mesin pemotong dan mesin menghalus. Dan keterangannya sebagai berikut. Jumlah produksi baik sama dengan demand dibagi jumlah kerja sama dengan tersebut dan seterusnya. Untuk modul 4 penentuan kebutuhan luas area yang definisinya yang pertama definisi tata letak fasilitas. Menurut Purnawan 2018 mendefinisikan tata letak fasilitas adalah konsep suatu kegiatan yang merancang, menganalisa dan membentuk sistem pada pembuatan produk berupa barang maupun jasa. Untuk yang kedua, definisi sistem aliran material. Menurut Budiarni 2019 yang mendefinisikan sistem aliran material sebagai suatu perencanaan yang digunakan untuk menampilkan lembar kerja yang diletakkan pada jendela utama dan memiliki fungsi tertentu. Untuk yang ketiga, tujuan pemindahan material handling merupakan menurut Muslim 2018, yaitu prinsip utama dalam pemindahan material handling yaitu berubahnya nilai perpindahan material akan berkaitan seiring dengan bertambahnya jarak tempuh. Untuk yang keempat, pengertian routing sheet. Menurut Setiabudi 2018 menyatakan bahwa routing sheet ialah suatu bagan yang menggambarkan kebutuhan akan bahan, kapasitas mesin yang digunakan, efisiensi mesin, dan sebagainya sebagai bentuk dalam memperoleh tujuan untuk menghasilkan produk sesuai jumlah yang diinginkan. Untuk yang kelima, pengertian allowance, yaitu menurut Arifin, allowance didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengatur transportasi sebagai upaya dalam menghemat gerakan produk pada tipe staple. Penentuan allowance yang diperlukan untuk aktivitas produk didasarkan atas kebutuhan jalur terkait dengan ukuran staple dan antar lorong yang diperlukan. Untuk tujuannya, adapun tujuan dari praktikum perencanaan tata letak dan fasilitas modul penentuan kebutuhan luas area mesin dalam pembuatan kursi TK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi material handling. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui tujuan pembuatan dari routing sheet. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan luas area produksi yang dibutuhkan pada pembuatan kursi TK. Berikut ini hasil pengukuran dimensi kursi. Dan lanjutannya. Yang selanjutnya yaitu tabel routing sheet. Yang berupa ya. Lanjut. Dan perhitungan luas area mesin. Yang selanjutnya tabel perhitungan luas area peralatan. Selanjutnya perhitungan luas area material. Selanjutnya perhitungan luas area material setiap komponen dan perhitungan luas area material atau setiap jumlah bahan baku. Selanjutnya perhitungan luas area operator. Selanjutnya perhitungan area operator atau material handling. Selanjutnya perhitungan luas area produksi. Selanjutnya yaitu modul 5 tentang penentuan ongkos material handling. Definisi dan tujuan dari material handling ya. Menurut Jainul 2019 mendefinisikan material handling atau penanganan bahan
aktivitas dalam pengangkutan dan peletakan bahan yang akan digunakan dalam proses di pabrik, yang mana kegiatannya diawali mulai pemasukan bahan di pabrik hingga produk yang dikeluarkan dari pabrik. Aspek-aspek dari material handling adalah sebagai berikut. Produk desain, produk yang direncanakan sedemikian rupa agar mudah diangkut. Plan layout, peralatan diatur untuk melancarkan proses penggunaan bahan. Production planning, mengurutkan proses produksi agar pemindahan mudah terlaksana. Dan packing, perlu memperhatikan pemakaian kemasan yang mudah dalam pengangkutan. Tujuan, mampu mengetahui fungsi material handling. Yang kedua, mampu memahami metode from to chat atau FTC. Yang ketiga, mampu menganalisis momen perpindahan berdasarkan jarak trigonal. Berikut ini adalah data volume of handling. Tabel data material handling trial 1. Komponen pertama, volume 20, saluran proses A0, A, B, C, D, E, F, G, G0. Yang kedua, 30, A0, A, B, C, D, E, F, G, G0. Yang ketiga, 40, alur prosesnya A0, A, B, C, D, E, F, G, G0. Keterangan A0 yaitu gudang bahan baku. A, area infeksi. B, area pengukuran. C, area pemotongan. D, area penghalusan dan inspeksi. E, area pengecatan. F, area perakitan. G0, gudang produk jadi. Berikut ini adalah data from to chat. Tabel from to chat yaitu sebagai berikut yang ada di gambar. Selanjutnya, data volume dan momen produk. Tabel volume dan momen produk berdasarkan jarak triagonal 1. Berikut ini contoh tabel triagonal 1. Analisa data pada perhitungan data volume dan momen produk berdasarkan jarak diagonal trial 1 diperoleh nilai dari forward dan backward, yaitu forward total momen sebesar 720 dan nilai persentase sebesar 100% dan backward total momennya 0 dan nilai persentase sebesar 0%. Modul 6. Selanjutnya yaitu modul 6. Perancangan sistem material handling. Dengan definisi dan tujuan, Activity Relationship Diagram atau ARD menurut Wijayanti 2021, Activity Relationship Diagram ARD ialah suatu yang menjadi dasar dari perencanaan keterkaitan antar pola aliran barang atau material dengan lokasi kegiatan pelayanan yang dihubungkan dengan kegiatan produk. Dengan kedua, ARC atau Activity Relationship Chart menurut Wijayanti 2021, ARC atau peta hubungan aktivitas merupakan suatu metode pada pembuatan tata letak fasilitas yang berdasarkan pada hubungan aktivitas secara kualitatif dengan melalui pertimbangan pada masing-masing stasiun kerja atau workstation. Yang ketiga, Area Location Diagram atau AAD. Menurut Yulistio 2022, AAD merupakan suatu metode kelanjutan dari ARD untuk mengetahui kedekatan antar aktivitas. Adapun dasar dari pertimbangan kedekatan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik hubungan aktivitas. Dengan satu kode alasan. Satu, deskripsi alasannya mengurangi jarak jangkauan transportasi. Kedua, keterkaitan urutan proses kerja. Yang ketiga, menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Dan keempat, mengurangi space area yang berlebihan. Dan yang lima, kebutuhan space area yang lebih luas.
Kode alasan ke-6 menghindari kecacatan kerja yang terjadi. Kode alasan ke-7 tidak berkaitan antara urutan proses kerja. Selanjutnya yaitu derajat kedekatan. Yang pertama derajat kedekatan dengan nilai A, deskripsi mutlak dengan kode garis 4 dengan berwarna merah. Selanjutnya E, sangat penting dengan kode garis 3 dengan berwarna orange. Dengan derajat kedekatan I, penting dengan kode garis 2 dengan warna hijau. Dan derajat kedekatan O, cukup atau biasa, kode garis 1 garis dengan kode warna biru. Dan U, tidak penting, tidak ada kode dan tidak ada kode warna. Dan yang terakhir yaitu X dengan deskripsi tidak diketahui, kode garis zigzag dengan kode warna coklat. Selanjutnya yaitu dengan activity relationship atau ARC. Berikut dengan data tersebut. Selanjutnya yaitu dengan activity relationship dengan diagram ARD. Dengan A0 dengan kedekatan ke A dengan sangat penting, dan A ke B dengan kedekatan mutlak, dan B ke C dengan kedekatan mutlak, dan C ke D dengan kedekatan mutlak, dan D ke E dengan kedekatan mutlak, dan E ke F dengan kedekatan mutlak, dan F ke G dengan kedekatan mutlak, dan G ke G0 dengan kedekatan sangat penting, dan dengan tanda zigzag yaitu tidak diperlukan atau tidak boleh dekat. Selanjutnya yaitu dengan area allocation atau AD. Berikut dengan gambar tersebut. Dengan keterangan A0 gudang bahan baku, dan A area inspeksi, B area pengukuran, dan C area pemotongan, dan D area penghalusan dan inspeksi, dan E area pengecatan, dan F area perakitan, dan G area inspeksi, dan G0 gudang produk jadi. Berikut hasil dari layout area kerja dengan gambar SketchUp. Dengan kesimpulan, material handling merupakan peran penting dalam meningkatkan produktivitas sehingga akan mempercepat aliran bahan yang dapat mengurangi waktu handle. Maka hal tersebut dapat mengefisiensi biaya produksi untuk mengoptimalkan profit perusahaan. Penanganan bahan sebagai desain dalam tata letak fasilitas yang berkontribusi untuk memperlancar aliran barang. Dan kedua, sistem aliran material yang bernilai efisien dapat mengurangi biaya produksi sehingga akan memaksimalkan keuntungan. Aliran material akan menjelaskan peta aliran proses yang terjadi saat kegiatan proses produksi, mulai dari persiapan material, pengolahan, hingga menghasilkan produk. Peta aliran proses ini akan menghasilkan informasi berupa aliran produksi. Dan yang ketiga, pertama menentukan activity relationship chart atau ARC untuk mengetahui kode alasan antara satu tempat proses ke proses lainnya. Kedua, menentukan activity relationship diagram ARD untuk mengetahui derajat kedekatan antara tempat satu layout ke layout lainnya. Ketiga, menentukan area allocation diagram AAD yang merupakan bentuk dari layout dari proses pembuatan kursi TK. Dan sekian dari presentasi kami. Selanjutnya untuk mempresentasikan hasil dari SketchUp kelompok kami. Berikut yaitu hasil dari area kerja hasil pabrik dari SketchUp kelompok kami dengan kelompok 10. Langsung saja. Nah, di sini kita berada di lingkungan area inspeksi, area kerja, inspeksi bahan.
Dan selanjutnya kita akan berjalan ke berarti selanjutnya yaitu kita berjalan ke area pengukuran bahan material. Selanjutnya di sini yaitu area pemotongan material. Nah, di sini area kerja untuk penghalusan dan inspeksi pada bahan baku. Pada di ruangan ini yaitu bagian perakitan kursi. Pada hal ini, pada ruangan ini yaitu ruangan pengecatan. Kita berjalan ke depan sebentar. Nah, untuk ruangan ini yaitu ruangan pengecatan dengan area tertutup. Untuk di depan ini area inspeksi dengan hasil pengecatan. Nah, untuk yang terakhir di sini ruang gudang atau barang jadi untuk langsung pengiriman langsung ke konsumen atau ke suppliernya. Kita lanjut lagi untuk ruangan selanjutnya. Dan di sini untuk area musola atau tempat sholat. Nah, di sini sebelah ini tempat area kerja yang tadi dari pengukuran hingga dari pengecatan. Nah, di sini untuk ruang kamar mandinya atau WC, toilet untuk karyawan. Untuk ruangan selanjutnya yaitu terdapat di sini terdapat ruangan admin untuk segala sesuatu, mungkin customer untuk mengurusi administrasi pada perusahaan dan produksi. Nah, untuk detail keseluruhan ini adalah pabrik dari hasil kelompok kinerja kelompok kami. Nah, di belakang ini adalah tempat untuk parkiran sepeda motor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.